Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Habibah. Di sini saya akan membahas mengenai dasar-dasar penerjemahan pada teks hukum. Oke, yang pertama-tama yang harus kita bahas itu apa? Ada yang namanya urgensitas penerjemahan pada teks hukum. Ada dua nih urgensinya. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bangsa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Nah, terdapat dalam pasal 33. Yang kedua, ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia, yang mana peraturan pelaksanaan yang menegaskan pentingnya kenapa sih kita harus membahas bahasa hukum. Tadi adalah urgensi dalam belajar mengenai dasar-dasar. Selanjutnya menerjemahkan teks hukum. Otomatis teks hukum berarti bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Lalu bahasa hukum itu apa sih? Oke, bahasa hukum adalah suatu ragam bahasa di bidang hukum yang memiliki karakteristik khusus. Nah, karakteristik khusus yang mana mempunyai ciri khas sendiri yang menggambarkan bahwa bahasa ini adalah bahasa hukum dari segi kosakata, struktur kalimat, dan bahkan maknanya tuh kadang menyimpang dari kaidah bahasa baku yang berlaku pada umum karena bahasa hukum memiliki ciri khas sendiri. Kemudian ada ciri-ciri teks hukum. Kali ini kita bahas ciri-cirinya. Ciri-ciri teks hukum itu ada 6. Yang pertama, ada kalimat yang panjang-panjang dengan struktur kalimat yang kompleks. Oke, yang kedua, ada istilah hukum dan istilah teknis di berbagai bidang. Ya. Yang ketiga, istilah-istilah yang memiliki makna referensial yang khusus seringkali diatur oleh peraturan perundang-undangan. Ya, karena ini adalah teks hukum, dia masuknya ke istilah yang mana ada bahasa tersendiri, bahasa khusus, yaitu bahasa hukum. Yang keempat, banyak mengandung ejaan dan tata bahasa yang tidak baku. Tuh. Yang kelima, ada sering mengandung ungkapan, kata atau frasa arkais atau usang. Nah, itu yang termaktub kadang mengandung frasa, arkais atau bahasa-bahasa yang usang lah gitu. Yang keenam, yang terakhir nih, sering bersinggungan dengan bahasa asing lainnya, misalnya bahasa Belanda, Latin, Perancis, bahasa-bahasa luar, bahasa asing. Oke, selanjutnya kita membahas tentang tantangan dalam penerjemahan teks hukum. Pasti kita dalam menerjemahkan pasti ada tantangan dong. Oke, yang pertama ada perbedaan sistem hukum antara bahasa sumber dan bahasa target atau bahasa sasaran. Misalnya sistem hukum civil law versus sistem hukum common law. Oke. Nah, di Indonesia sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Negara-negara berbahasa Inggris sistem hukum common law. Yang kedua ada hampa padanan atau lexical gaps, atau bisa dibilang strategi atau prosedur penerjemahan. Selanjutnya yang ketiga ada terminologi khusus. Nah, terminologi khusus itu terdiri seperti tertangkap tangan versus tertangkap basah nih. Apa sih tertangkap tangan dengan tertangkap basah? Nah, ini istilah-istilah khusus dalam penerjemahan teks hukum, dan kita sebagai seorang penerjemah harus memahami terminologi khusus dalam teks hukum ini. Dengan perbedaannya kita harus tahu keadaan. Yang kedua ada keadaan kahar dengan keadaan memaksa. Nah, kita harus mengetahui apa perbedaannya. Yang keempat, ada teman palsu atau false friends. Nah, false friends seperti contohnya nih, kurator. Nah, berdampingan dengan
procurator, receive, or trustee. Oke, yang kedua ada konvensi atau gugatan. Nah, berdampingan dengan convention. Nah, yang kedua minota acta atau akta notaris. Nah, bahasa Inggrisnya minute of deed, original of the deed. Yang terakhir ada kerugian material. Nah, material loss. Oke. Yang kelima, tantangannya kelima adalah ketidaksepadanan makna konseptual atau bahasa hukum mana yang berlaku. Contohnya, bea materai di Indonesia. Nah, sedangkan di Inggris stem dati. Yang kedua, akte atau akta. Nah, dalam bahasa Inggris deed. Yang ketiga, notaris. Dalam bahasa Inggris notary public. Oke, yang keenam ada istilah dengan makna khusus dalam bidang hukum atau legal terms of art. Nah, contohnya apa? Gadai dalam Indonesia yang berarti menjaminkan atau dibebani hak tanggungan. Yang kedua ada hak tanggungan itu dalam Indonesia. Nah, contoh di dalam bahasa Inggris execution of the lease, artinya pelaksanaan atau penandatanganan perjanjian sewa. Oke. Dialek temporal atau gaya tutur arkais. Nah, bagaimana yang sudah termaktub dalam pasal 2, ya kan? Ada beberapa contoh dalam bahasa Inggris, banyak gaya tutur arkais yang termaktub dalam teks pasal 2 ini ya. Teman-teman bisa lihat yang ada di dalam PPT. Oke, selanjutnya. Wah, penerjemahan teks hukum juga mempunyai prinsip nih. Yang pertama ada kesetiaan pada teks bahasa sumber. Nah, kedua yaitu keakuratan makna referensial. Dan yang ketiga ada konsistensi kita dalam penggunaan istilah kunci. Ya, jadi ketika kita menerjemahkan teks hukum, kita harus sesuai dengan bahasa sumbernya, bukan ke bahasa sasarannya. Oke. Selanjutnya metode penerjemahan teks hukum. Ada 2 nih teman-teman. Yang pertama, terjemahan sebagai padanan teks formal menggunakan terjemahan semantik. Oke, menurut Newmark 2003. Nah, terjemahan dilihat sebagai padanan teks formal dengan derajat kesetiaan yang tinggi pada teks bahasa sumber. Itu menurut Newmark. Dan selanjutnya mempertahankan gaya serta nilai-nilai bahasa sumber. Kesetiaan pada teks bahasa sumber seringkali membuat terjemahan agak kaku dan detail. Oke. Jadi padanan teks formal itu dia setia pada teks bahasa sumber sebagaimana tadi prinsipnya teks hukum. Itu menurut Newmark. Oke, selanjutnya yang kedua ada terjemahan sebagai teks informatif informasi. Berarti menggunakan terjemahan komunikatif. Nah, ini menurut terjemahan Newmark. Oke. Nah, berikut ada 2 metode penerjemahan teks hukum menggunakan terjemahan semantik bila teksnya formal. Nah, kalau misalnya sebagai teks informatif informal, nah itu menggunakan terjemahan komunikatif yang mana lebih mudah, yang nantinya akan lebih mudah dipahami oleh pembaca bahasa sasaran. Kualitas penerjemahan teks hukum. Wah, penerjemahan teks hukum tuh kualitasnya harus kayak gimana? Oke, seperti yang dikemukakan oleh Hood 2006, beliau ini seorang penerjemah harus mempunyai sekurang-kurangnya 3 kualitas, yaitu pertama, menguasai pengetahuan umum yang luas. Nah, pengetahuan umum yang luas tuh tidak hanya mengetahui banyak hal, tetapi mengetahui hal-hal yang lebih khusus justru. Kayak contohnya teks hukum ini, ya kan? Teks hukum ini mempunyai terjemahan yang sangat khusus. Nah, salah satu kualitas seorang penerjemah adalah mengetahui pengetahuan umum yang luas dan khusus.
Yang kedua, memiliki kecerdasan untuk memahami sebuah teks dan melihat secara tepat, secara logika teks yang harus diterjemahkan. Yang ketiga, memiliki kemampuan retorika, yakni kemampuan merekayasa bahasa untuk menghasilkan terjemahan yang sepadan, akurat, dan berterima pada pembacanya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hasil ini adalah hasil presentasi saya selama mengikuti mata kuliah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.